Jadi kita hanya akan membahas 8 ayat saja, dan berarti bahwa insya Allah esok pagi kita akan masuk pada surat baru, yaitu surat An-Nur, surat yang ke-24. Karena Ustaz Tony Sanwani sudah bersama dengan kita, maka mari kita masuk ke screen kita, melihat Al-Quran kita, membaca Al-Quran bersama dengan Ustaz Tony Sanwani. Kepada Ustaz Tony Sanwani, dipersilakan dengan segala hormat. Fadal Tony. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita baca dari Rasul pada Allah berbahan Al-Quran dan Al-Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Qalu labithna yawman ba'da yawmin fas'alil 'adin. Qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا فتعالى الله الملك الحق ولا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به
إنه لا يفلح الكافرون إنما عند إنه لا يفلح وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وارحم وأنت وأنت خير الراحمين. صدق الله العلي العظيم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار اللهم على محمد وآل محمد عجل في الآخرة شفاعته صدق الله العظيم. Maaf Ustaz, suaranya nggak keluar Ustaz, termute. Ada suaranya. Oh ya udah keluar tuh. Ya. Jadi mas sekalian, sebelum kita lanjut, ya kita lihat dulu ada pengumuman ini di screen kita. Ya. Di rumah kajian Al-Quran kita yang kita sebut dengan Al-Baru. Al-Baru artinya sumber segala kebajikan. Satu asal kata dengan Al-Bir. Akan meneruskan acara tadarus dan tadabbur Al-Quran ini selama 3 kali seminggu di luar bulan Ramadan, yaitu tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Waktunya malam hari jam 19.30 sampai jam 21 waktu Jakarta. Kita mulainya nanti setelah libur adalah Senin tanggal 7 Juni. Jadi kita libur tanggal 13, Lebaran tanggal 13 besok. Kemudian nanti hari minggu depannya kita belum masuk, jadi 2 minggu berikutnya baru kita masuk. Ya. Jadi kita mulai kembali masuk Senin malam tanggal 7 Juni 2021. Jadi 7 Juni 2021 dengan Zoom meeting ID-nya tetap sama 415 565 9131. Ini sudah terekam di join Zoom-nya Bapak Ibu sekalian. Tinggal nanti masukkan, kemudian tinggal didankan aja, setelah itu minta password 1. Jadi passwordnya nggak perlu dicatat, gampang 1. Ya, jadi password atau passcode-nya 1. Ya. Nah, cuma sekali sebagai terakhir kemarin tadi pagi kita sampai di sini. Ya. Yaitu takhastumuhum sikhriya. Ketika kebenaran datang kepada mereka, justru mereka menjadikan kebenaran itu sikhriya, barang ejek-ejekan, sikhriya. Ya. Hatta ansaukum, saking sibuknya menjadikan Al-Quran sebagai ejek-ejekan, saking sibuknya menjadikan kebenaran sebagai barang ejekan,
sampai ansaukum, sampai melupakan, ansaukum. Ya. Membuat kalian lupa. Lupa kepada apa? Kepadaku, ingat kepadaku. Jadi jemaah sekalian, itu sebabnya di dalam kehidupan ini kalau kita banyak bercanda tidak bagus. Karena sikhriya ini bisa juga bermakna bercanda. Jadi kalau kita bercanda akan melupakan kita dan mengingat Allah. Jadi bercanda, banyak bercanda membuat kita lupakan Allah. Wa kuntum, dan kalian dulu di dunia, minhum, terhadap pembawa kebenaran, terhadap pembawa kebenaran itu tadahukun, kalian tertawakan saja. Ya. Lihat aja tadi itu apa namanya, ilustrasi orang, wajah orang di depan. Ya, seperti itulah, menjadikan agama sebagai barang ejekan. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Sebelum kita masuk ayat baru, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang membawa kebenaran atau yang sejalan dengan kebenaran adalah orang-orang yang dicirikan dengan sabar. Jadi ini kita lihat ada kata sabar. Ya. Nah, ini di ayatnya. Ayat 111. Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesungguhnya aku. Ini jazaituhum. Sungguhnya aku jazaituhum. Jaza, memberikan balas. Apa jasa kepada kalian? Membalas kepada kalian. Berikan balasan kepada kalian, kepada mereka, maksudnya humnya kepada mereka. Berikan balasan kepada mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah yang membawa kebenaran, yang berwilayah kepada kebenaran, yang membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Maka Allah mengatakan, sungguhnya jazaituhum, aku, kata Tuhan. Ini tuknya menunjukkan aku. Aku memberikan balasan kepada mereka al-yauma, pada hari ini. Ya, jadi al-yauma, pada hari ini. Dan juga sekalian, kita semuanya akan berjumpa dengan al-yaum ini. Kita senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, pasti kita akan berjumpa dengan al-yaum, hari ini. Yang dimaksud di dalam ayat ini. Kenapa mereka diberikan balasan pada hari ini? Dengan balasan yang sebaik-baiknya, bima sabaru, karena mereka itu sabar. Jadi bimanya di sini adalah disebabkan. Sabaru karena mereka bersikap sabar di dunia. Jadi Bapak sekalian, intinya sabar ini selalu masuk dalam berbagai macam ayat. Jadi ini jazaituhumul yauma bima sabaru. Karena mereka itu sabar. Innahum humul faizun. Sungguhnya mereka itulah adalah orang-orang yang al-faizun, beruntung. Jadi keberuntungannya sesungguhnya di akhirat. Keberuntungan di akhirat, di dunia itu keberuntungan sementara. Misalnya kita dagang modal 500, dapat untung 250. Itu keuntungannya sementara karena yang 250 kemudian kita gunakan membiayai kehidupan kita, akhirnya itu yang disebut dengan keuntungan di dunia, keuntungan yang sementara. Kita dapat banyak, kita belanja banyak juga. Akhirnya kemudian habis. Nah, sedangkan di akhirat, keberuntungan yang sesungguhnya adalah keberuntungan yang kita makan tetapi tidak berkurang. Jadi sorga itu kita makan isinya tapi tidak berkurang. Ya, jadi tidak ada lagi di sana pengurangan. Apa sebabnya? Karena di sana jisim yang tidak punya maddah. Ya, jisim itu jasmani tetapi tidak punya maddah, tidak punya materi. Seperti kalau misalnya kita lihat film. Coba misalnya kita lihat film. Karena ada film kan ada gerakannya, seperti kita lihat tadi, gerakan. Tapi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita simpan itu film, kok orang dalam film itu kok tidak tambah tua ya? Iya. Coba deh Bapak sekalian buka film tahun 50-an kalau ada filmnya sekarang. Sekarang orangnya masih tetap segitu waktu di syuting. Ketika waktu di syuting masih pemuda, kepala 25 tahun, kita putar sekarang, sudah berlalu hampir 70 tahun, tetap aja muda. Kenapa kira-kira? Padahal di film itu ada gerak, ada orang-orang, ada suara. Nah, dalam film itu namanya jismani, jisim. Tidak ada maddanya. Jadi ketika sudah difilmkan sesuatu, maka sesuatu itu tidak diambil materinya, bendanya.
Yang diambil cuma suranya, cuma jasmaninya saja, surah. Bentuknya saja. Ya, bentuknya tanpa benda. Nah, sehingga dia bertahan lama. Nah, kita kurang lebih begitulah nanti kita di akhirat. Jadi kita di akhirat ada jisim, ada jismani, tapi tidak punya madda namanya, tidak punya materi. Ya, sehingga kemudian tidak ada perubahan. Karena yang berubah itu materi. Contohnya tadi misalnya film. Kita syuting film itu tahun 50-an, misalnya kita ambillah syutingannya Bung Karno tahun 40-an, 30-an ketika masih sekolah, ya memberikan pembelaan di pengadilan Belanda di Bandung misalnya, masih muda, ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau kita putar itu film sekarang tetap muda. Padahal Soekarno-nya sendiri sudah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia tua. Kenapa syutingan itu tidak tambah tua? Karena diambil gambarnya, jismaninya, jisimnya, tapi tidak diambil madanya. Nah, kurang lebih begitulah nanti kita di akhirat, sehingga keberuntungan di akhirat adalah keberuntungan yang sesungguhnya, karena kita bisa menikmati segala-galanya, tetapi tidak berkurang yang kita tidak nikmati. Kita juga yang menikmati tidak bertambah, maksudnya tidak tambah gendut, tidak tambah gemuk. Kita makan di sana tidak perlu khawatir dengan kolesterol yang berlebihan, tidak perlu takut dengan trigliserida, tidak perlu takut dengan gula darah, tidak perlu takut dengan asam urat. Ya, sehingga di sana tidak akan ada penyakit-penyakit lagi dan tidak ada operasi-operasi lagi. Karena itu hanya ada di alam dunia saja. Nah, makanya disebutlah dengan al-faizun. Itulah keberuntungannya sebenarnya. Annahum humul faizun. Mereka itulah keberuntungannya sesungguhnya. Yang sekali berbahagia, kita lihat ini dunia ini semuanya serba matematis, serba eksakta. Ya, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan alat-alat penghitung. Tapi untuk menghitung sesuatu yang sifatnya umum, pakai simbol-simbol saja. Kayak ini X, pakai A, Y, gitu. Ini simbol-simbol saja. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, supaya apa? Supaya bisa diberlakukan kepada semua dimensi, semua ruang. Ya. Jadi apapun ukuran ruang itu bisa digunakan. Kenapa, Pak? Karena hanya pakai rumus. Jadi bisa diterapkan pada ukuran berapapun, yang penting dimensinya tetap sama. Ada X-nya, ada Y-nya, ada E-nya. Nah, jemaah sekalian, kesimpulannya, matematika itu adalah ukuran-ukuran yang pasti. Ukuran-ukuran berdasarkan satuan-satuan. Satuan itu bisa meter, bisa gram, bisa juga, kalau waktu misalnya jam, ya bisa hari, ya kalau waktu bisa jam, bisa hari, bisa minggu, bisa bulan, dan sebagainya. Nah, tapi kesimpulannya semuanya jelas. Presisinya jelas. Terukur. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Allah mengatakan seperti ini. Qala kam labistum fil ard. Allah bertanya kepada kita yang baru meninggal dunia. Jadi pada saat kita baru meninggal dunia, Allah tanya, kam labistum, berapa lama kalian hidup di dunia? Jadi, kam, berapa lama labistum kalian hidup di dunia? Ya. Kam labistum fil ardi, di muka bumi. Ya. Kam labistum fil ardi, berapa lama kamu hidup di muka bumi? Ya. Jadi pertanyaannya, berapa lama kamu hidup? Ya. Karena kita di dunia terbiasa dengan matematika, maka menggunakan kata bilangan, ada sejumlah sinin tahun. Sejumlah tahun artinya kita hitung umur kita, tanggal berapa kita lahir, tahun berapa, sehingga kita hitung berapa kali matahari terbenam pada saat kita meninggal dunia. Kesimpulannya, ada sinin, sejumlah tahun. Ada sejumlah. Ya. Sinin tahun. Ya, sesuai dengan perhitungan matematika kita. Ya. Tapi cuma sekalian berbahagia, jadi berdasarkan bilangan seperti ini. Tapi begitu kita sudah meninggal dunia artinya kita sudah tinggalkan alam, ruang, dan waktu, dan karenanya kita sudah meninggalkan alam satuan-satuan, kita sudah meninggalkan alam satuan meter, satuan gram, satuan menit, jam, satuan hari, malam, dan sebagainya. Maka ketika kita di sana ditanya, kita menjawab qalu. Ya. Karena ini nanya, Allah bertanya, kam labistum, berapa lama kalian hidup di dunia? Ya, aslinya berdasarkan hitungan matematika ada sinin, sejumlah tahun. Qalu
Tetapi apa jawaban kita kalau sudah meninggal dunia? Qalu labisna yauman, kami hidup di dunia. Ini labisna maksudnya di dunia. Kami hidup di dunia rasanya cuma sehari saja. Nah, rasanya cuma sehari saja. Ba'da yaumin, atau bahkan cuma setengah hari saja. Ba'da yaumin itu setengah hari. Ini ba'danya setengah. Sebagian. Yauman au ba'da yaumin, sehari atau setengah hari saja. Ya. Fas'alil adin. Kata kita pada saat itu, kata orang di sana, fas'alil adin. Tanyalah kepada orang yang menghitung. Fas'alil adin. Adin itu orang yang menghitung. Hitungannya adat, bilangannya. Tanyalah kepada orang yang menghitung. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita tangkap di sini? Di atas ini kita disuguhkan dengan bilangan-bilangan tahun. Berarti ini adalah ukuran matematik. Ukuran matematik. Tetapi jemaah sekalian, manusia itu sebetulnya hidup bukan pada apa yang dilihat oleh panca indera, dan karenanya di sana ada ukuran-ukuran presisi. Tapi manusia hidup sebetulnya berdasarkan jiwanya. Nah, jiwa itu intinya psikologi. Ya, jiwa itu adalah psikologi. Intinya jiwa itu adalah apa yang dia rasakan. Jemaah sekalian, maka kita lihat di sini, ketika jiwa yang ditanya berdasarkan pengalaman psikologinya, ternyata hidup di dunia itu tidak lebih daripada sehari. Dan jemaah sekalian, apabila waktu sudah berlalu dan kita tidak merujuk kepada bilangan-bilangan ini, kita merujuk kepada apa yang kita alami dan rasakan, kita merasa baru kemarin. Coba aja jemaah sekalian. Hari ini sudah hari Ahad terakhir bulan Ramadan. Kalau Lebaran benar hari Kamis, berarti tinggal 3 hari saja, yaitu Senin, Selasa, dan Rabu. Puasa kita. Tapi rasa-rasanya baru kemarin kita bicara, tanya-tanya, hari apa kita puasa ya? Coba. Kita ketemu orang, kapan puasanya? Setiap kita ketemu orang, kapan puasanya? Kapan puasanya? Ya, ada mengatakan 13 April, ya, ada mengatakan 14 April, begitu. Akhirnya kita berpuasa sampailah 13 April atau 14 April, berjalan tanpa terasa sekarang kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan tahun 2021, tanpa terasa kita sudah Ramadan kedua dalam suasana pandemi. Ya. Kita sudah tahun kedua di dalam berpuasa dalam suasana sistem sosial yang sangat ketat. Ya. Ada jarak sosial yang harus dijaga. Kenapa? Karena penyebaran virus ini cukup masif. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau sudah berlalu waktu itu rasanya sebentar. Nah, Bapak bisa bayangkan kalau tiba-tiba malakul maut berdiri di depan kita. Berdiri di depan kita. Setiap orang kedatangan malakul maut pasti mengenalnya. Yang mengenal itu adalah jiwanya. Semuanya mengenalnya. Persis seperti kalau Bapak Ibu bermimpi berjumpa dengan orang tuanya, padahal meninggalnya orang tua itu pada saat Bapak Ibu masih kecil. Kita kenal, kita cerita kepada ibu kita, "Mah, tadi malam saya bermimpi ketemu dengan ayah." Padahal ayah meninggal, bapak meninggal, pada kita masih umur 2 tahun. Belum kebayang. Kok kenapa pada saat bermimpi kita kenal? Nah, apalagi malakul maut. Malakul maut dibuat sedemikian rupa sehingga dikenal oleh seluruh manusia. Pada saat malakul maut datang, pada saat itu kita pura-pura kaget. Dan bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Dia mengatakan, "Saya malakul maut untuk menjemput kamu." Kita kemudian mengatakan, "Wahai Tuhan," kita minta kepada Tuhan. Ya seperti sebelumnya, "Farji'uni, kembalikan aku ke dunia. Lali a'malu salihan fima taraktu." Ya Allah, perpanjanglah. Alangkah senangnya saya kalau seandainya Engkau memperpanjang umur saya, mengembalikan aku ke dunia, supaya aku bisa melakukan amalan-amalan yang telah kutinggalkan selama ini. Ya. Ternyata setelah malakul maut datang menjemput, ternyata begitu cepat berlalu waktu. Ternyata tanpa terasa kamu malakul maut akan menjemput saya. Ya. Tidak bisakah kamu menunda kematian saya sehari 2 hari saja? Ya. Qarib. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Alangkah bahagianya Tuhan seandainya Engkau sudi menunda kematianku sedikit saja. Tetapi ketika ikut datang, la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Begitu masanya datang, la yuakhirallah.
tidak mungkin Allah menunda. Maka jemaah sekalian berbahagia, pada saat itu hanya kita berkata, ternyata hidup kita cuma sehari atau setengah hari saja. Ya, fas'alil adin. Maka jemaah sekalian berbahagia, adin di sini yang menghitung secara psikologis. Semuanya sama. Itulah sebabnya kita waktu membicarakan Ashabul Kahfi, diceritakan Ashabul Kahfi itu ayat surat 18 yang kita juga sudah bahas sebelumnya. Di situ kita lihat bahwa setelah mereka tidur 309 tahun di dalam gua, mereka bangun, terjadilah diskusi di antara mereka. Di antaranya yang bertanya, "Kam labistum? Berapa lama kamu tidur dalam gua?" Yang satu mengatakan, "Labisna yauman aw ba'da yaumin." Rasanya kita tidur dalam gua cuma sehari atau setengah hari saja. Jadi di dunia ini jemaah sekalian, kita berasa sehari atau setengah hari. Begitu nanti kita sampai di alam barzah, kalau kondisi kita bagus seperti Ashabul Kahfi, kita pun di alam barzah serasa sehari atau setengah hari saja. Tapi bagi mereka di alam barzahnya itu tersiksa, dibayangi oleh tajassumul amal, amal-amalnya di dunia, dosa-dosanya mengambil bentuk-bentuk yang menakutkan, maka kemudian mereka tersiksa di sana terasa lama sekali. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, marilah kita benar-benar berusaha melakukan yang terbaik dalam amal-amal kehidupan kita. Fastabiqul khairat. Jemaah sekalian berbahagia, lihatlah ini bilangan-bilangan matematika seperti yang dibuat tadi di depan. Ini adalah biasanya disebut dengan diagram Cartesius. Ya. Ini adalah diagram yang ditemukan oleh René Descartes, ya, yang menjadi bapak rasionalisme modern. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dialah filosof dan ahli matematika. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kemudian ada yang bikin ilustrasi bahwa jemaah sekalian berbahagia, pengikat alam matematika adalah jiwa. Jadi jiwa lah yang menentukan jemaah sekalian berbahagia. Jadi matematika ini dibutuhkan di mana? Dibutuhkan dalam kehidupan dunia kita. Kita akan meninggalkan dalam dunia kita, berarti kita pun akan meninggalkan hitungan matematika kita yang penuh dengan presisi itu. Lalu siapa yang bertahan bersama dengan kita? Ini adalah hati kita, jiwa kita. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi jiwa kita. Jiwa kita yang bersama dengan kita. Nah, jiwa kita jemaah sekalian berbahagia tidak mengenal hitungan-hitungan begini ketika sudah meninggalkan alam ruang dan waktu. Sehingga ketika jiwa ditanya, berapa lama kamu hidup? Jawaban jiwa, labisna yauman aw ba'da yaumin. Sedangkan jawaban alam ruang waktu kita mengatakan, adada sinin, sejumlah tahun. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, ada yang 100 tahun. Ya. Jadi mas yang serbagi ini menarik ini ilustrasinya. Bilangan matematika tapi ujungnya adalah jiwa. Ya. Kita pada ujungnya ada tersisa hanya jiwa saja. Qala, Allah berfirman, qala ini Allah menjawab, in labistum illa qalila. Tiadalah kamu hidup di dunia itu, jadi in tiadalah illa kecuali qalila, kecuali hanya sedikit, sebentar sekali. Jadi jemaah sekalian, kita lihat saja umur alam semesta kita ini, ya umur alam semesta kita kan kita pernah lihat 13,7 miliar tahun, ya MT miliar tahun. Jadi usia alam semesta sejak Big Bang sampai sekarang, kita pernah sampaikan juga ilustrasinya, 13,7 miliar tahun. Jadi kalau misalnya kita, ini tahun, ya. Nah sekarang kalau kita bandingkan dengan umur kita, katakanlah kita umurnya 100 tahun. Ya. Apa artinya ini? Karena ini harus kita samakan dulu satuannya miliar, ini miliar tahun. Ya. Jadi 100 tahun ini kalau dibagi dengan 13,7 miliar tahun, coba. Berapa ini? 0,000 sekian, coba. Nggak ada nilainya sebetulnya hidup kita. Jadi kalau 100 ini dibagi dengan 13 miliar tahun, ini akan menjadi 0,000 sekian. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, artinya apa? Artinya benar-benar kehidupan kita sementara. Seperti kata Allah, in labistum illa qalila. Tiadalah kehidupan kalian di dunia itu kecuali hanya sedikit saja. Illa qalila. Lau annakum kuntum ta'lamun. Seandainya kalian semuanya berilmu. Ya. Seandainya kamu berilmu, maka kalian akan menyadari bahwa kehidupan kalian itu sedikit sekali.
Jadi jemaah sekalian berbahagia, yang membuat kita merasa banyak itu kalau kita keluar dari dunia alam materi. Alam non materi maksudnya. Ilmu ini non materi. Bagi orang yang hidup di alam ilmu, alam non materi, maka kehidupan itu memang terasa sebentar. Tapi bagi mereka yang hidup dalam alam materi, alam benda-benda, semuanya serba dihitung, terasa panjang. Karena hitungannya 100 tahun. Dia tidak lihat yang di bawah sini. Ya, dia tidak lihat di bawahnya, pembagiannya. Ya, dia lihat hanya 100-nya saja. 100 tahun, panjang sekali. Tapi kalau dibanding dengan alam semesta 13,7 miliar, tidak ada apa-apanya. Ya. Nah, jadi cuma sekalian berbahagia, inilah pentingnya ilmu. Jadi Allah mengatakan, sedikit lau annakum kuntum ta'lamun. Seandainya kamu berilmu, seandainya kamu punya pengetahuan. Ya. Makanya pengetahuan kita itu tidak boleh hanya matematis di alam empirik saja. Alam empirik itu alam hitung-hitungan. Kita harus naik ke atas alam rasional. Ya. Yang sekalian berbahagia, ini adalah contoh kehidupan ini bermain-main. Walaupun ini olahraga, tapi kita anggap ya hidup ini seperti ini. Lomba pacuan kuda, lomba pacuan karier, lomba pacuan harta benda, yang gitulah. Jadi kita berangkat dari lomba pacuan kuda. Tapi sebetulnya coba lihat orang berlari itu. Sebetulnya ya bisa juga dibandingkan. Ada lomba pacuan karier, ada lomba pacuan ke harta benda, ada lomba pacuan kecantikan, ada lomba pacuan macam-macam kecepatan, lari, ada lomba pacuan kekuatan seperti petinju, ada lomba pacuan demokrasi seperti pemilihan umum dan pemilu kada. Itu semuanya. Hidup ini adalah pacuan. Dan artinya apa? Main-main. Hidup ini adalah permainan. Tetapi kita sendiri diciptakan bukan untuk bermain-main. Ingat, hidup ini seperti permainan, tetapi kitanya manusianya bukan untuk bermain-main. Ya, mari kita lihat jemaah sekalian. Allah bertanya di dalam ayat ini, afahasibatum, kepada tadi orang yang baru meninggal dunia dan kemudian berasa ternyata hidup di dunia cuma sebentar sekali. Allah bertanya, afahasibatum, apakah kamu menyangka? Afahasibatum, apakah kamu menyangka? Annama khalaqnakum. Jadi apakah kalian menduga bahwasanya kami menciptakan kalian di muka bumi abasan hanya untuk bermain-main saja? Afahasibatum annama khalaqnakum abasan. Apakah kami ciptakan hanya untuk bermain-main? Jadi bahwa dunia ini permainan iya, tetapi kita sendiri manusianya bukan untuk bermain-main. Afahasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kalian kepada kami tidak dikembalikan? La turja'un. Artinya kalian tidak main-main di muka bumi ini, tidak boleh main-main. Yang kedua, kalian pasti akan dikembalikan kepadaku. Jadi ulangi lagi, hidup ini bukan bermain-main. Maka jemaah sekalian, kita kurangi sedapat mungkin candaan-candaan kita. Kita kurangi sedapat mungkin perbuatan yang sia-sia. Jadi ini adalah akhir-akhir surat Al-Mu'minun dan permulaannya adalah anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin itu harus meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Karena hidup ini dipahami tidak untuk bermain-main. Hidup ini adalah persiapan untuk kembali kepada yang maha sempurna. Karena hidup ini adalah persiapan untuk kembali kepada yang maha sempurna, maka kita harus berusaha menyempurnakan jiwa kita. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka tidak akan dikembalikan kepada kami? Makanya jemaah sekalian, kita orang Islam diberikan tagline, jargon. Setiap mendengarkan musibah, dianjurkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Seperti mana tubuh kita dari tanah, cepat atau lambat pasti kembali ke tanah juga. Seperti itulah semuanya. Ya, apa saja pasti kembali ke sana, ke sana. Kita hidup dari air yang kita gunakan kembali ke tanah lagi. Ya, kembali ke laut lagi, samudra. Samudra menguapkan dirinya, naiklah ke atas, turun hujan, kita tampung, kemudian masuk ke rumah-rumah kita gunakan mandi. Setelah kita gunakan mandi, air itu mengalir lagi ke tempat yang rendah, balik ke samudra lagi. Seperti itulah siklusnya. Jadi kalau air dari samudra, balik ke samudra. Kalau tubuh dari tanah, balik ke tanah lagi. Maka jiwa kita dari Allah
kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah dan kita sekarang sedang berjalan, sadar atau tidak sadar berjalan kepada Allah. Cuma Bapak Ibu sekalian, tidak semua perjalanan disadari oleh manusia. Ya, jangankan perjalanan rohani, perjalanan jiwa, bahkan perjalanan dalam pengertian ruang pun tidak semua tersadari. Kalau kita jalan di atas kereta, tersadari kita jalan, kelihatan kelihatan pohon-pohon kita lewati. Tapi coba Bapak Ibu sekalian naik pesawat, dan pesawatnya tidak ada awan, ya kita serasa tidak bergerak. Padahal kecepatannya itu pesawat dengan kecepatan 800 km per jam. 800 km per jam. Kalau di darat tak terbayangkan. Mobil saya 120 di tol, kencang banget. Ya, cepat banget. Bagaimana pula dengan 900-800 km per jam seperti pesawat. Tapi tidak tersadari oleh kita. Sepertinya pesawat itu lelet sekali. Ya. Apalagi kalau tidak ada awan, serasa tidak berjalan. Nah, itu pesawat. Bagaimana pula dengan bumi kita? Tidak ada di antara kita, tidak satu pun di antara kita yang menyadari bahwa ternyata bumi kita berjalan mengelilingi matahari dengan kecepatan 106.000 km. 106.000 km per jam. Luar biasa. Ya, ini kecepatan 106.000 km per jam. Bumi kita berputar mengelilingi matahari. Luar biasa. Siapa di antara kita yang merasakannya? Tidak ada. Bahkan bumi kita berotasi, berputar pada sumbunya. Tidak ada yang merasakannya. Jadi kalau kecepatan pesawat saja, kecepatan rotasi bumi saja, kecepatan evolusi bumi saja, revolusi bumi terhadap matahari, evolusi bumi terhadap matahari, kita tidak sadari bagaimana pula menyadari perjalanan rohani kita menuju kepada Allah, dari Allah menuju kepada Allah. Maka jemaah sekalian sebagai untuk menyadari itu dibutuhkan melihat ke dalam, tafakkur, muhasabah, ya. Maka jemaah sekalian berbahagia kalau kita sudah menyadari tadi bahwa benar-benar kita ini adalah hanyalah seperti debu di alam semesta. Umur kita 100 dibanding dengan 13,7 miliar. Usia bumi ini tidak ada apa-apanya. Kemudian kita hanya tercipta dari debu-debu tanah dicampur dengan air, lalu kemudian kita menjadi seperti sekarang. Kita pun juga hidup terasa ternyata sangat singkat setelah kematian akan datang. Kita ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Yang ada adalah la ilaha illallah. Benar-benar tidak ada ilah selain daripada Allah. Tidak ada apapun selain daripada Dia. Tidak ada yang ada selain Dia. Tidak ada yang hidup kecuali Dia. Tidak ada yang nampak kecuali Dia. Semua nampak adalah tanda keberadaannya. Semua yang ada Dia mengadakannya. Semua yang hidup Dia berasal dari Dianya, Maha Hidup yang disebut dengan Al-Hayyu. Tidak ada sama sekali dari kita. Kita beraktivitas karena kita ada energi, dan Dia adalah sumber energi Al-Qayyum. Tidak ada satu kekuatan, daya tanpa energi, dan energi kita, tenaga kita datang dari Allah SWT. Jadi kita harus sampai kepada jargon atau diktum yang mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada apapun yang ada selain daripada Allah. Ini bukan hanya tidak ada sembahan, tapi tidak ada yang ada selain daripada Allah. Semua yang ada diadakan oleh Allah. Semua yang kuat diberi kekuatan oleh Allah. Semua yang hidup diberi kehidupan oleh Allah SWT. Ya. Yang namanya mati bukan dimatikan oleh Allah, tapi dicabut kehidupannya. Matilah namanya. Jadi Allah mematikan dengan cara mencabut kehidupannya. Matilah istilahnya kita. Fata'alallahul malikul haq. Yang paling tinggi adalah Allah. Ta'al itu maha tinggi. Maha tinggi adalah Allah SWT. Karena Dialah yang Al-Malik. Dialah Raja semuanya. Jadi raja-raja di muka bumi ini hanyalah merupakan raja-raja semu saja. Raja-raja hakiki adalah Allah. Jadi raja-raja di muka bumi adalah raja-raja semu. Raja-raja asli, raja-raja hakiki adalah Allah SWT. Karena Dia adalah Al-Malik. Ya. Begitu juga Dia adalah Al-Haq, kebenaran. Ketika manusia semuanya mencari kebenaran, dan karenanya tadi ada hukum matematika, ada sistem peradilan di negara manapun karena mencari kebenaran, maka ketahuilah bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah Dia, Allah. Maka kebenarannya
mengatasi dari kebenaran-kebenaran manapun yang diklaim oleh manusia. Kerajaannya lebih tinggi daripada kerajaan-kerajaan manapun yang dikuasai manusia. Maka disebut dengan fata'al, dia maha tinggi. Ya, kebenaran yang tertinggi, puncak, kekuasaan yang paling tinggi dia, semuanya adalah Allah. Fata'al Allah, al-malikul haq. La ilaha illahu. Tidak ada ilah selain dia. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah selain daripada dia. La ilaha. Rabbul arsyil qarib. Dialah Tuhannya aras yang mulia. Rabbul arsyil karim. Dia adalah Tuhannya aras yang mulia. Ya, Rabbul arsyil karim. Dialah Tuhannya aras. Aras itu artinya pusat komando seluruh realitas. Pusat komando bukan hanya alam semesta, tapi semua realitas. Realitas itu baik yang nampak, syahada, ataupun yang tidak nampak, goib. Ya, yang goib seperti alam barzah, pada mahsyar, mizan, sorga dan neraka. Yang tidak nampak termasuk diantaranya adalah malaikat-malaikatnya. Tidak nampak. Bahkan jangankan yang memang ruhania seperti alam barzah, pada mahsyar, mizan, bahkan yang disebut materi seperti energi pun tidak ada yang bisa lihat. Manusia yakin ada energi. Manusia juga sudah sampai pada kesimpulan bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan. Tidak bisa juga diciptakan. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Ketika tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, dia kekal. Ketika dia kekal, hakikatnya sebetulnya bukan materi. Ini kekuatan misterius. Yang bisa terjadi adalah mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Ya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kalau bahasanya Al-Quran, wa huwa rabbul arsyil karim. Dialah Tuhannya aras yang mulia. Jemaah sekalian berbahagia, inilah mahkotanya manusia, sehingga manusia kemudian disebut manusia. Yaitu punya otak, yang dengan otak itu dia bisa berakal. Akal sebetulnya adalah sesuatu yang sifatnya bukan materi, non-materi. Sedangkan otak materi, karenanya otak bisa dihitung beratnya berapa, ukuran panjang lebarnya berapa, itu namanya materi. Dia mengalami perubahan dari kurang sempurna menjadi sempurna, terus nanti lama-kelamaan berkurang kemampuannya, manusia sering demensia. Kita sudah sering lupa. Pada umur kepala 5, kepala 6, kepala 7, sudah sering lupa, bahkan sholatnya ini sudah rakaat keberapa, sudah sering lupa. Karena itu artinya apa? Ada masalah di otak kita. Kenapa? Karena sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, jadi kita lihat yang menyala-nyala ini adalah kemampuan-kemampuan yang pada otak, yang disebut dengan korteks dan disebut dengan limbik sistem. Nah, jadi itulah kekuatan kita, jemaah sekalian berbahagia. Ya. Nah, dengan demikian, marilah kita selama masih hidup menggunakan ini. Jadi sebetulnya manusia itu kita ini kelihatan ganteng, gagah, cantik, ya, lagi semua istilah-istilah itu jauh lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lain. Kita berkaki dua tetapi stabil, ya, kemudian berjalan dengan tegak, ya, dan seterusnya. Tapi jemaah sekalian, kekuatan kita ada pada di otak. Ini tidak ada pada hewan-hewan. Ya, kalau ada pada hewan-hewan, pasti akan mengalahkan kita. Karena apa? Bodinya lebih besar daripada kita. Nah, ini hanya ada pada manusia. Maka jemaah sekalian berbahagia, kekuatan manusia pada menggunakan otaknya. Penggunaan otak itu namanya akal. Fungsi otak itu adalah akal. Jadi bisa kita katakan akal adalah FO, fungsi daripada otak. Jadi akal itu fungsinya. Ya. Jadi kalau kita bikin rumus di sini, apa itu aklun? Apa itu aklun? Ya, aklun, akal. Ya. Kita sebut saja dengan akal. Apa namanya A? A adalah F daripada O. F daripada O. Fungsi daripada otak. Jadi A ini adalah fungsi daripada otak. Jadi begitu tidak difungsikan, tidak berakal namanya. Otak difungsikan punya hukum-hukumnya. Seperti mata juga punya hukum-hukumnya. Ya, mata kenapa kita bisa menghitung presisi? Karena mata. Mata kita itu punya hukum-hukumnya. Kuping kita punya hukum-hukumnya. Bisa dihitung. Ahli fisika bisa menghitung. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi inilah otak manusia. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Waman yada'u ma'allahi ilahan akhar. Dan siapa yang menyeru, memanggil. Ya. Waman yada'u. Dan siapa. Ya. Siapa saja. Ini kata-kata man di sini berarti siapa saja. Yada'u menyeru.
Kata menyeru itu artinya berharap dalam hatinya. Ya. Menyamakan bersama dengan Allah. Jadi artinya ada selain Allah dalam hatinya, ilahan, ilah. Ya. Ada ilah selain daripada Allah, yang lain, ilah yang lain. Siapa yang menyeru selain menyeru Allah, ilah lain, maka apa kata Allah? La burhana lahu. Tidak ada burhan baginya. Tidak akan ada hukum akal. Tidak ada kekuatan fungsi-fungsi otak yang bisa menerimanya. Tidak ada burhan, tidak ada argumentasi rasional. Argumentasi rasional ada argumentasi deduktif. Ya. Tidak ada argumentasi deduktif yang bisa menjamin kebenarannya, yang bisa cocok. Pokoknya semua kita mengangkat sesuatu selain Allah sebagai sandingan daripada Allah, itu pasti salah. La burhana lahu, tidak akan ada argumentasi yang cocok. Tidak ada dalil yang bisa mendukungnya. Pasti dalil itu patah, pasti argumentasi itu falasi. Ya. Jadi pokoknya setiap Allah itu lebih dari satu, maka itu pasti dalil yang falasi. Pasti dalilnya salah. Pasti terjadi kekeliruan berpikir di sana. Ya. Coba lihat Mas Cancer bahagia. Jadi begitu kuatnya argumentasi ini mengatakan bahwa Tuhan yang satu itu adalah mutlak secara rasional. Ya. Sehingga kalau ada yang mengatakan selain Allah ada yang lain, la burhana lahu, tidak akan ada dalil. Tidak akan ada argumentasi yang bisa menjamin kebenarannya. Fa innama hisabuhu, dan orang yang berpendapat seperti itu, maka hisabu perhitungannya nanti di sisi Allah akan ada. Ya. Jadi Allah SWT akan bikin perhitungan bersamanya, maksud terhadap orang itu di sisinya nantinya. Ya. Artinya akan ada konsekuensinya, ada risikonya. Kalau berpendapat bahwa ada ilah, ada Tuhan selain daripada Allah, akan ada risikonya. Innahu, sungguhnya Allah, sungguhnya orang itu la yuflihul kafirun. Ya. Tidak akan ada, ya, tidak akan ada la yuflihu, kamannya tadi ke sini, ya. La yuflihul kafirun. Tidak akan ada keberuntungan, kemenangan dan kebahagiaan bagi orang-orang kafirun. Kafirun artinya apa? Menolak keesaan Allah. Menolak keesaan Allah baik secara konsepsi ataupun secara praktis di lapangan, misalnya menyembah patung-patung. Maka la burhana lahu, tidak ada argumentasi baginya. Nah, jadi jemaah sekalian, begitu kuatnya Allah SWT mendalilkan dirinya pada argumentasi rasional. Jadi burhan itu adalah dalil rasional. Dalil-dalil rasional itu adalah mengatasi dalil-dalil empirik. Ya. Rasional itu adalah yang tidak perlu bergantung kepada hal-hal yang sifatnya empirik. Dia bisa mandiri, ya, argumentasi rasional itu. Kemudian juga sekalian berbahagia, bagian akhir daripada surat surat Al-Mu'minun adalah doa. Jadi jemaah sekalian, setiap akhir sesuatu bagus kita lakukan dengan doa, minimal pendek. Ya, kita berjalan dengan berdoa pada Allah, paling tidak memuji Allah, karena di beberapa surat Allah menutup suratnya dengan doa. Yang paling pertama kita dengar, kita tahu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ditutup dengan doa. Ya. Jadi Allah mengajari kita menutup Al-Fatihah dengan doa. Telah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru doa, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuklah kami agar kami selalu terpandu, tertuntun mengikuti jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah total ayat 286 ayat. Ayat terakhir ayat 286 isinya doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa. Dan ini doanya sudah sangat masyhur, sudah sangat terkenal di masyarakat kita. Nah, ini juga kita lihat ditutup dengan doa.
Jadi rangkaian ayat Al-Mu'minun ditutup dengan doa. Kira-kira Pak Bu sekalian, kalau kita membahas surat Al-Mu'minun, ya terus ditutup dengan doa, kira-kira apa ini maksudnya? Semua isi surat Al-Mu'minun yang kita baca dari awal sampai sekarang adalah menunjukkan kualifikasi, kualitas, sifat-sifat yang dimiliki oleh orang beriman. Dimulai dari awal, sangat-sangat peduli kepada salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua, sangat-sangat peduli kepada waktunya yang sia-sia ditinggalkan. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya. Jadi semua dari awal sampai akhir berbicara tentang kualifikasi, kualitas, ciri-ciri, sifat-sifat, ya karakter-karakter yang dimiliki oleh seorang mukmin. Dan terakhir adalah menyelesaikan, menutup sesuatu dengan doa, dan doanya apa? Doanya selalu dimulai dengan ampunan. Ya. Ampunan. Rabbana la tu'akhidna in nasina dan seterusnya. Faghfir lana warhamna, itu mirip surat Al-Baqarah. Di sini juga Rabbighfir, wahai Tuhanku, ampunilah. Warham, kasihanilah. Warham itu kasihanilah. Karena kalau kita tidak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, kita tidak bisa masuk surga. Yang memasukkan kita ke surga itu rahmat Allah. Ibadah adalah salah satu cara untuk mengundang kasih sayang Allah. Jadi pertama ampunan. Ampunan itu adalah agar dosa-dosa kita ditutup, dihapus oleh Allah. Kemudian yang kedua, agar Allah mengasihi kita, merahmati kita. Jadi doanya Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku. Karena kamulah Tuhan sebagai Tuhan sebaik-baik pengasih. Khairur rahimin, sebaik-baik pemberi rahim, pemberi rahmat, pemberi kasih sayang. Kita mendapatkan kasih sayang dari semua manusia, tapi belum seberapa dibanding dengan yang kita dapatkan dari pasangan hidup kita. Kita dapatkan kasih sayang dari pasangan hidup kita, tapi belum seberapa dibanding dengan yang kita dapatkan dari orang tua kita. Kita dapatkan dari orang tua kita, tapi belum seberapa dibanding dengan khusus ibu kita. Tetapi kasih sayang yang kita dapatkan dari ibu kita belum seberapa dengan yang kita dapatkan dari Allah SWT. Maka kita tutup dengan wa anta khairur rahimin. Kamu Tuhan adalah Tuhan yang maha sebaik-baik pemberi kasih sayang. Jadi artinya apa? Ujung-ujungnya kita selalu minta kasih sayang Allah. Karena kalau Allah menyayangi kita, hati kita jadi tenang. Allah menyayangi kita, malaikat ikut hormat kepada kita. Allah menyayangi kita, seluruh makhluk akan ikut menyayangi kita. Kecuali mereka yang melakukan kejahatan. Jadi waqul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Jemaah sekalian berbahagia, inilah akhir daripada surat Al-Mu'minun kita. Surat ke-23, surat berbicara tentang orang-orang beriman. Dan insya Allah dengan selesainya ayat ini, mudah-mudahan kita bisa memiliki, tidak perlu 118 ayat. Ya, 1-2 ayat saja kita miliki untuk sementara sebagai sifat daripada kita sebagai orang beriman. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah akan terasa dampaknya pada ruhani kita, dan masyarakat juga akan merasakan dampaknya atas kehadiran kita. Jadi insya Allah selesai ini, kita besok pagi masuk pada surat An-Nur, surat cahaya. Sebelum kita tutup, ya jemaah sekalian berbahagia, kita lihat dulu ini pengumuman kita lagi, bahwa jemaah sekalian berbahagia kita ada kelanjutan dari majelis Quran kita ini. Jadi kalau sekarang setiap hari 2 kali, pagi dan petang. Setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kita kurangi karena kita semuanya punya kesibukan, yaitu 3 kali sepekan, seminggu. Yaitu setiap hari Senin, ya ini setiap hari Senin dan Rabu dan Jumat. Jamnya sama, Senin 19.30, Rabu 19.30, Jumat 19.30 malam. Cuma ini mohon maaf bagi ikhwan kita, jemaah kita yang ada di Melbourne, itu tentu sudah agak larut. Karena mereka mendahului kita 3 jam. Berarti di sana sampai 3 jam. Betul, Pak Sudah, Ustadz. iya, jadi mohon maaf Bu ya. Terima kasih ya. Itu Bu Santi, Iya. Pak Ustadz. Iya, jadi Bu Santi mudah-mudahan nanti bisa dapat rekamannya dari Bu Mita. Jadi kita ada rekaman. Dari Ya, Bu Mita amin. nanti. Ya.
Tapi kami doakan semoga Bu Santi selalu dalam lindungan Allah SWT, selamat dunia dan akhirat, lahir dan batin. Amin, amin. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, dan nanti kalau ada usulan-usulan lain mungkin dipercepat jam berapa begitu, nanti saya sih siap aja mengikutinya. Cuma bingung-bingung juga kalau siangnya seperti apa, karena kan orang kerja kalau siang. Nah, tapi kalau ada masukan-masukan silakan kita pertimbangkan. Baik Pak Ustadz. Ya, Terima tapi untuk kasih. sementara adalah hari Senin, Rabu, Jumat 19.30 sampai 21, dan kita mulai setelah Ramadan hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Kita mulai lagi. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Teman sekalian, kita lihat yang mau bertanya dipersilakan. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen. Sebelumnya saya mau menghimbau Bapak Ibu yang ingin menitipkan zakat fitrahnya, infak dan sedekah. Tinggal beberapa hari lagi panitia menerima H-1, jadi mungkin sekitar tanggal 12 masih menerima, karena rencananya tanggal 13 kayaknya Ustadz ya? Lebaran tanggal 12. Siapa tahu tanggal 12. Paling lambat 12 malam. 12 malam Ustadz, iya. Dapat ditransfer ke rekening BCA, sudah saya kopikan juga di kolom chat, dan bukti transfer juga dapat dikirim ke nomor HP juga sudah saya kopikan di kolom chat. Demikian Bapak Ibu, semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Selanjutnya untuk kalau Pak Saban ini pernyataan mungkin Ustadz. Dan Bu Yeni ada pertanyaan. Ya, baik. Jadi kita sekarang masuk ke pertanyaan pertama, pertanyaan Pak Saban, yaitu sekedar berkongsi, sekedar ikut sharing maksudnya. 1 hari sama dengan 1000 hari, perkiraan Tuhan. 1 hari 1000 hari. Jadi bahkan sebetulnya bukan 1 hari 1000 hari ya kalau Tuhan itu, tapi dikatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Kalau malam Lailatul Qadar 1000 malamnya, 1000 bulan ya. 1000 Jadi, bulan. Alfu syahr. 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun Ustadz. Iya betul. Kalau 1000 bulan 83 tahun. Iya. 83 tahun berarti 83 kali 365 hari gitu. Iya. Ya, karena kan 1 tahun 365 hari. Wah, harus lebih panjang lagi di Pasaban. Tapi nggak apa-apa, ini perbandingan saja. Jadi jika kita berusia 70 tahun, ya ini yang paling rendah yang diambil Pak Saban ini. Ambil yang paling kecil. 1 hari sama 1000 hari di mata Tuhan. Ini paling kecil. Nah, jadi kalau kita berumur 70 tahun, kata Pak Saban, di sisi Tuhan kita cuma 1,8 jam. Kalau umur kita 70 tahun. Luar biasa, bagus ini perbandingannya Pak Saban. Jadi kalau kita 70 tahun, ya hakikatnya kita hanya 1,68 jam saja. Kalau kita umur 60 tahun, hanya 1,44 jam saja. 50 tahun sama dengan 1,2 jam saja. Bagus ini perbandingannya Pak Saban. Terima kasih banyak Pak Saban. Ini ukuran sederhana saja. Pak Nur. 1/1000. Ya silakan Pak Nur. Afwan Ustaz. Silakan Pak Nur. Ustaz beri Ya. sedikit panduan hidup untuk orang-orang tak masuk macam kita, paling minimal macam mana kita sambil-sambil istirahat kita juga mampu mi'raj rohani menuju kepada fitrah asal alastu rabbikum. Barakallahu fiik, afwan semua, maaf saya batin. Terima kasih banyak Pak Nur Osman. Jadi cuma sekali berbahagia, kita ini manusia yang tidak maksum, kata Pak Nur. Kita sampaikan dulu kepada Bapak Ibu yang lain, jenis manusia di dunia ini cuma 2 macam. Manusia yang maksum, yaitu bersih, dari kecil terjaga dari dosa, sejak lahir tidak pernah ternodai fitrahnya, tidak pernah melakukan kezaliman sesedikit apapun, itu namanya manusia suci. Kita sebut dengan maksum. Maksum itu bahasa Arab terjaga. Atau menjaga, kata terjaga ini artinya yang bersangkutan menjaga dirinya. Dan ini hanya sedikit Pak Bu sekalian. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu sedikit. Menurut riwayat hadis, jumlah nabi itu cuma sekitar 124.000 orang. Dibanding dengan penduduk manusia yang sudah puluhan miliar. Dari dulu sampai sekarang. Ya. Jadi sangat sedikit. Bahkan Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran cuma sekitar 25. Ditambah dengan misalnya orang-orang suci dan sebagainya, sangat sedikit. Nah, mayoritas mutlak manusia adalah masuk golongan kedua, yaitu manusia yang
pernah atau biasa berbuat dosa. Kata biasa berbuat dosa itu masih sering kita lakukan, biasa. Pernah berarti pernah berbuat dosa, sekarang tidak lagi. Jadi jenis manusia kedua, pernah dan biasa berbuat dosa. Nah, pertanyaan ikhwan kita dari Singapura tadi, bagaimana caranya kita, manusia pendosa ini, supaya kita juga bisa mi'raj rohani. Ya, supaya kita juga bisa kembali seperti ketika Tuhan bertanya, alastu birabbikum, dan kita mengatakan, bala syahidna, musyahadah, menyaksikan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tentu di sini ada upaya-upaya minimal 2 macam upaya. Pertama, upaya materi namanya, upaya material, upaya jasmani. Upaya jasmani tentu kita melakukan amalan-amalan. Seperti misalnya sholat, perbanyak sholat sunat, puasa. Terutama sekali kita mulai dari awal, membina jiwa kita. Coba usahakanlah mendisiplinkan jiwa kita selalu sholat di awal waktu. Karena seperti pembahasan kita kemarin, kalau kita tidak mampu mendisiplinkan jiwa kita untuk sholat di awal waktu, kan berarti kita masih dikuasai oleh dunia kita. Kita belum mampu menguasai jiwa kita. Kita belum mampu mengendalikan jiwa kita. Jiwa kita butuh kepada Allah. Dia pengen sholat tepat waktu, tapi kitanya yang dikuasai oleh benda-benda dunia ini tidak mau. Kita tunggu sebentar begitu. Nah, jadi yang pertama usahakan sholatnya dulu tepat waktu. Kalau sudah bisa disiplin waktu, akan terasa Pak Bu sekalian. Nah, itu amalan-amalan itu. Yang kedua, perbaiki amal soleh kepada sesama. Setiap kita berkata, coba kita evaluasi. Apakah benar kata-kata saya tadi itu tidak menyinggung orang? Nah, gitu. Selalu begitu, Pak sekalian. Karena kalau kita tidak bisa juga mengendalikan kata-kata kita, menunjukkan kita juga tidak bisa mengendalikan jiwa kita. Kemampuan kita mengendalikan jiwa kita ditandai dengan kemampuan mengendalikan kata-kata. Ya. Ulangi lagi, kemampuan mengendalikan jiwa dimulai dengan mengendalikan kata-kata. Itu yang zohir. Yang batin apa? Belajar dan belajar. Terutama ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah-masalah suluk, masalah-masalah ruhani, masalah-masalah musyahadah. Pertama sekali apa induknya? Al-Quran. Rajin belajar Al-Quran, tadabbur. Ditambah dengan ilmu-ilmu pendukung, seperti misalnya ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu irfan, ilmu-ilmu teologi ketuhanan, dan semacamnya. Kita bantu dengan itu, maka insya Allah akan membantu kita mengenal Allah dengan benar. Pada akhirnya tersingkaplah sedikit demi sedikit kebesaran Allah yang ternyata diduplikasi di dalam jiwa kita. Kemudian pertanyaan kedua tertulis yaitu dari Ibu Yemi. Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Amal soleh yang paling tingginya apa? Nah, itu kita sampaikan sholat. Ya. As-salatu khairul amal. Jadi as-salatu khairul amal. Dalam hadis dikatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Sampai dikatakan begitu pentingnya salat, man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Siapa yang melakukan menegakkan salatnya, sungguh dia menegakkan agamanya, dan siapa yang meninggalkan salatnya berarti meruntuhkan agamanya. Salat adalah khairul amal, sebaik-baik amal. Coba lihat tadi, amalan orang beriman. Surat 23 yang baru kita selesai bahas. Ada 118 ayat. Ayat pertamanya apa? Ayat pertamanya adalah salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Ciri orang beriman pertama yang disebut dengan aflah, paling beruntung itu adalah salat dulu. Jadi qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman itu. Ya, berbahagialah orang yang beriman itu. Menanglah orang beriman itu. Siapa orang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khasyun. Yang pertama disebutkan adalah salatnya. Saya kira ada lagi Bapak sekalian selain Ayo Ustaz, ada tunggu saya lihat Ustaz, ada chat. Oh, sudah tidak ada. Saya Ustaz mau bertanya, iya. Silakan. Kita bahas dari Ramadan tahun lalu sampai sekarang, dari Al-Fatihah sampai sekarang surat ke-23. Alhamdulillah. Nah, itu saya lihat Ustaz, tidak semuanya akhirnya itu adalah doa. Kira-kira apa rahasianya Allah sehingga ada beberapa surat, khususnya yang saya sudah lihat itu kan kata Ustaz tadi Al-Fatihah, iya, Al-Baqarah dan Al-Mu'minun itu adalah diakhiri dengan doa. Dan khusus untuk Al-Mu'minun Ustaz,
kesimpulan saya bahwa seorang mukmin, ciri orang mukmin karena akhirnya adalah doa meminta ampun, terus meminta dikasihani oleh Allah. Dengan kata lain, seorang dikatakan mukmin jika dia mempunyai jiwa pengampun dan jiwa yang kasih sayang kepada sesama manusia. Demikian Ustadz. Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih. Jadi kita sampaikan bahwa Allah itu selalu menyebut dua sifat utama yang melekat pada dirinya. Setiap kita setiap kita baca surat, kecuali surat At-Taubah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahnya sama, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, surat terakhir, itu bunyi bismillah sama, semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semuanya sama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Selalu Allah disebutkan di belakangnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman itu adalah sifat pengasihnya Allah yang diberikan kepada semuanya. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu itu karena rahmannya Allah. Dia berkehendak menciptakannya, baru dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan selama keterciptaannya. Namanya rahman Allah. Ini tidak melihat apakah itu benda mati atau benda hidup. Apakah itu orang beragama atau tidak beragama. Apakah itu bertuhan atau tidak bertuhan. Segala sesuatunya yang ada, maka yang bersangkutan menerima rahman dari Allah. Segala sesuatu menjadi bukti rahmannya penciptanya. Tetapi kita lihat tadinya untuk orang beriman sajalah rahim disebutkan tadi. Jadi rahimnya Allah untuk orang beriman. Coba lihat tadi doanya yang terakhir. Ya, doanya Rabbighfir warham. Nah, wa anta khairur rahimin. Itu rahim terakhir. Bukan khairur rahman, tapi khairur rahimin. Jadi artinya apa? Bahwa hanya orang beriman itulah yang pantas Allah salurkan rahimnya kepadanya. Kalau rahmannya kepada semuanya, tapi kalau rahimnya hanya kepada orang beriman. Apa sebabnya? Karena memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Memiliki syarat-syarat itu berarti dia datang kepada Allah dalam keadaan patuh. Sedangkan rahman berlaku kepada siapapun, termasuk manusia yang tidak patuh. Allah berikan kepadanya cahaya matahari, Allah berikan kepadanya rembulan siang dan malam, Allah berikan kepadanya udara, oksigen, dan sebagainya. Semuanya diberikan. Tetapi rahimnya Allah hanya orang beriman. Bahkan itu pun dengan usaha sampai disuruh berdoa, Rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Gitu. Iya. Berikutnya lagi dari Pak Andes. Ya, sholat itu sebenarnya yang penting itu adalah ritualnya atau hasil atau tujuan yang dihasilkan. Sholat harus dipahami secara komprehensif, ritualnya dan juga spiritualnya. Nah, jadi ritualnya dan spiritualnya. Kalau ritualnya itu ya semacam upacara-upacaranya, berdiri, rukuk, sujud. Sedangkan spiritualnya adalah makna yang terkandung pada gerakan dan bacaan. Itu namanya spiritualnya. Jadi spiritualnya sholat yang terkandung dalam gerakan dan juga bacaan. Nah, kalau kita paham apa artinya wudhu misalnya. Ya. Kalau wudhu mulai dengan basuh ini kan namanya ritualnya. Tapi apa maknanya wudhu? Kenapa wajib wudhu bagi orang yang sholat? Kenapa tidak cukup mandi saja? Kenapa harus wudhu? Ya. Terus kemudian misalnya, kenapa harus menghadap ke kiblat? Ya. Kenapa kemudian harus berdiri dan angkat tangan, menyerah? Ya, angkat tangan itu menyerah. Dimanapun orang di dunia kalau menyerah pasti angkat tangan. Pasti tangannya diangkat di samping bahunya, dimanapun di dunia. Menyerah. Ya. Lalu kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Jemaah sekalian berbahagia. Nanti Allah Akbar, nanti penutupnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Berakhir dengan Allah. Dimulai dengan Allah, ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Allah lagi terakhirnya. Nah, ini semuanya namanya perlu. Jadi, kalau pertanyaannya, jawabannya dua-duanya. Tidak ada yang lebih penting daripada yang lain. Penting ritualnya, penting spiritualnya. Terus tujuannya apa? Tujuannya agar membuat kita bergerak mendekat-mendekat kepada Allah. Proses bergerak mendekat-mendekat kepada Allah namanya mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi kalau ada orang yang setiap hari sholat, umurnya sudah hampir 50-60 tahun, tapi tidak semakin dekat kepada Allah, berarti penekanannya lebih banyak kepada ritualnya saja. Jadi harusnya ritualnya dan spiritualnya. Tidak boleh juga mengatakan spiritualnya, ritualnya nggak perlu, salah. Saya tidak perlu salat, Pak Ustadz. Kenapa? Kan yang penting ingat. Nah, tidak boleh. Kenapa ingat? Karena tujuan salat ingat. Aqimis sholat li dzikri. Tidak boleh. Harus ritualnya
dan spiritualnya. All in gitu. Saya kira jemaah sekalian kalau tidak ada pertanyaan lagi. Ustadz ada Pak Burhan angkat tangan. Silakan Pak Burhan. Silakan Pak Burhan. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Mantap Ustaz angkat tangan. Ini Silakan. apa bedanya solat awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu? Sederhana sekali jemaah sekalian berbahagia. Nah, Ya, maksudnya Ustaz? yaitu orang yang sholat di awal waktu berarti paling cepat memenuhi panggilan Tuhannya. Ya. Paling cepat memenuhi panggilan Tuhannya. Sedangkan kalau pertengahan waktu berarti agak lambat memenuhi panggilan Tuhannya. Terakhir waktu berarti paling lambat memenuhi panggilan Tuhannya. Nah, jadi begitu Pak Burhan. Kalau pimpinan saja manggil kita harus cepat, apalagi Allah. Ya, terus kenapa? Lalu kalau ada apa itu seperti kerja yang harus dibereskan yang tak boleh ditinggalkan, gimana tuh Ustaz? Itulah pentingnya waktu dikasih Tuhan agak panjang. Kalau ada pekerjaan yang benar-benar tidak boleh ditinggalkan, ya baru boleh tertunda. Kalau tidak ada, tidak boleh tertunda? Misalnya tidak ada yang mewakili kita, sementara kita harus berjumpa dengan orang. Pada saat itu terutama misalnya dokter nih Pak Burhan, yang ingin operasi orang, operation. Nah, operasi. Nah, kalau misalnya dokter sementara mengoperasi, membelek, apa itu membelek bahasa Melayu? Surgery. Membuka, ya. Surgery Ustaz. Ya, surgery betul. Ya, jadi surgery betul. Mengoperasi orang. Tiba-tiba waktu salat ditinggalkan, wah ini bahaya, tidak boleh. Maka oleh sebab itulah kalau yang membahayakan nyawa, membahayakan manusia, nah barulah boleh kita menunda salat kita. Seperti pas kita mau salat kebakaran tetangga kita harus bantu cepatnya dulu. Gitu. Jadi kalau yang menyangkut masalah-masalah emergensi seperti itu kita dahulukan. Ini sama Tapi dengan kalau tidak pertanyaan emergensi, Ibu Tanjung, ya. Ustaz. Ya. Sama dengan pertanyaan Ya, Ibu mana lebih Tanjung kita meninggalkan majelis dalam salat? Kalau lagi majelis. Kalau majelisnya majelis ilmu boleh diteruskan karena majelis ilmu setara dengan sholat. Ya. Itulah sebabnya kalau kita khutbah Jumat, sholatnya cuma 2. Kenapa? Karena khutbah dihitung 2 rakaat. Jadi khutbah dan sholat dihitung sama-sama 2 rakaat, berarti setara. Nah seperti itu. Yang penting Contohnya misalnya Jumat, ya. Yang penting kita bukan melengah-lengahkan dengan sengaja, dengan malas. Nah, betul. Yang penting tidak sengaja untuk menunda-nunda. Kalau ada kepentingan mendesak tidak boleh. Ya, jadi itulah apa namanya. Kalau kita selalu mendahulukan Allah, Allah juga akan mendahulukan kita. Ingat, kalau Allah selalu kita dahulukan kepentingannya dengan memenuhi salatnya, Allah juga akan memenuhi permintaan kita, mendahulukan kepentingan kita. Seperti itu. Kalau kita bersegera datang kepada Allah, Allah juga akan bersegera datang kepada kita pada saat kita butuh. Gitu. Saya kira jemaah sekalian cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa berada dalam kesehatan yang prima, lahir dan batin. Amin. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, keluarganya yang sakinah Amin. dan kemudian baik hubungannya dengan sesama dan juga baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syafaat dari Rasulullah beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya suci. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu.